Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Payakumbuh akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya, Osrimiati dari TK Jamiatul Hujat IPHI. Saya Nur Laila Fitri dari SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Saya Mirna Husnul Fatimah dari SMPN 7 Payakumbuh. Assalamualaikum Ibu Laila. Waalaikumsalam Bu Os. Apa kabar Ibu Laila hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Os sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Laila, terima kasih. Baiklah Ibu Laila, sebagai langkah awal nanti dalam proses coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Laila terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu Laila, nanti saya akan mengamati coach dan coachee apakah nanti prosesnya sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan menilai bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga nanti bagaimana cara coachee menanggapinya. Kemudian jangan lupa juga Ibu Laila disesuaikan dengan prinsip coaching kita yaitu kemitraan dan maksimal kompetensi. Baik, pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Os. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yaitu berkaitan dengan presence atau kehadiran penuh atau mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Ibu Laila, berarti terkait dengan kompetensi presence dan memberikan pertanyaan ya. Nah, untuk proses coaching kali ini apa kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan? Ya, sama Bu Os, yang spesifik yang ingin dikembangkan yang tadi berkaitan dengan presence. Bagaimana kita sebagai coach itu memberikan kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif permasalahan coachee kita, kemudian nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Laila, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator mana nanti dalam proses coaching ini yang ingin Ibu capai? Ya, indikator yang ingin dicapai dalam coaching kali ini yaitu bagaimana si coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, demikian dulu ya Ibu pertanyaan dari prasupervisi kita kali ini. Selamat melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Assalamualaikum Bu Mirna. Ya, waalaikumsalam Bu Laila. Gimana kabarnya Ibu Mirna? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Bu Mirna. Tapi kok saya melihat wajah Ibu Mirna itu seperti ada masalah gitu. Ibu Mirna ada yang ingin diceritakan? Ya, ada sih sedikit yang mengganggu pikiran saya Bu Laila. Apa yang ingin Ibu Mirna ceritakan? Ya, mungkin saya minta waktu kepada Bu Laila sedikit. Saya mengalami sebuah masalah, mungkin bukan saya saja, mungkin semua rekan sejawat saya bermasalah dengan seorang guru. Jadi guru ini sebut guru senior lah Bu Laila. Jadi beliau ini mungkin disebut agak egois, keras kepala dan tidak mau mendengarkan apa kata rekan sejawat yang lainnya. Oh begitu ya Ibu, berarti ada salah satu rekan sejawat yang boleh dikatakan guru senior yang memiliki ego ya, yang kurang bisa diajak untuk berkolaboratif dengan rekan yang lain. Nah ya, Ibu Mirna, ini apa yang ingin Ibu Mirna capai dari percakapan kita kali ini? Saya inilah guru ini yang tidak mau berkolaborasi tersebut dapat berkolaborasi, dapat berbagi berbagi pengalaman, dapat berbagi informasi dan mau mendengarkan apa nasihat atau perkataan orang lain, rekan guru yang lain. Ya, berarti secara tidak langsung Bu Mirna menginginkan solusi ya. Iya benar sekali Bu. Yang guru senior ini mau lagi berkolaborasi dengan rekan-rekan yang di sekolah gitu. Baik Ibu Mirna. Nah, Ibu Mirna, ini saya ingin menanyakan, menurut Ibu Mirna bagaimana perilaku guru senior tersebut seharusnya? Seharusnya beliau tuh bersifat menuntun lah ya Bu Laila ya. Karena senior, beliau harus bersifat terbuka dan mau berbagilah kepada yang lebih junior. Gitu Bu Laila.
Baik Ibu Mirna. Nah, kalau kita rentangkan ini Bu Mirna angka 1 sampai angka 10, menurut Bu Mirna ini Ibu itu bagaimana posisinya rentang 1 sampai 10 perilaku guru tersebut gitu. Mungkin masih berada di rentang 6 kali Bu Laila. Mungkin guru-guru yang lain ini masih agak berpikir, kadang bermuka dua ibaratnya guru yang lain ini, kadang beliau tidak mau mendengarkan apa yang kami sampaikan, mau menang sendiri. Itu berarti ada di rentang ke-6 ya Ibu ya. Nah, Ibu Mirna, bagaimana menurut Ibu Mirna kenapa apa yang menyebabkan Ibu guru senior itu berperilaku seperti itu? Kalau menurut saya, pandangan saya ya Bu ya, mungkin beliau menganggap diri beliau lebih pada yang lainnya. Mungkin karena beliau senior, punya pengalaman, jadi beliau menganggap, oh saya lebih hebat pada yang lain. Mungkin beliau berprasangka demikian Bu. Oh, berarti menurut Ibu Mirna itu karena Ibu guru senior ini merasa lebih senior, lebih berpengalaman dan lebih bisa ya di sekolah gitu. Baik Ibu Mirna, lalu apa rencana Ibu Mirna ke depan dan sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian masalah ini? Saya akan melakukan, saya sudah ya Bu ya, karena kami sama koordinator dalam proyek ini Bu ya. Beliau tuh sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, karena saya sampaikan itu saya berbicara baik-baik kepada beliau. Saat beliau minta tolong pun saya sudah membantunya. Saya melakukan sebuah pendekatan, jadi beliau tuh bisa lah memahami apa yang saya sampaikan. Oke, bagus sekali rencana Ibu Mirna yang sudah mulai diterapkan ya, melakukan pendekatan dengan tetap bersikap baik kepada guru senior ini. Nah, kemudian Ibu Mirna, strategi apa lagi yang Ibu Mirna lakukan dalam penyelesaian masalah ini? Ya, strategi mungkin ini sudah bukan saya saja Ibu ya, mungkin kami dari seluruh pihak sekolah, pihak guru-guru yang lain mungkin sudah menyampaikanlah kepada kepala sekolah sebagai pimpinan, mungkin sebagai mediator kami lah Bu ya, bagaimana beliau dapat menasihati atau memberi arahan lah kepada guru ini agar beliau dapat berkolaborasi dengan sama-sama rekan guru yang lainnya. Oke, bagus sekali Ibu Mirna rancangan kegiatan langkah-langkah yang akan Ibu Mirna lakukan. Nah, bagaimana dengan ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Mirna, baik melakukan pendekatan maupun berkomunikasi dengan kepala sekolah sebagai mediator? Nah, ukuran keberhasilan Ibu Mirna bagaimana? Saya rasa keberhasilan itu dapatlah dicapai ya Bu ya, karena kita punya prinsip konsisten. Kalau kita konsisten dengan suatu apa yang kita laksanakan, insya Allah itu akan dapat tercapai dengan baik. Oke, berarti indikatornya salah satunya konsisten ya, Iya, konsisten dalam penerapan. Nah, bagaimana komitmen Ibu Mirna dalam rencana ini? Saya ingin guru tersebut lah menjadi berkolaborasi dengan sesama kami, sehingga kami semua tuh terjalinlah hubungan yang baik antara rekan satu guru dengan guru yang lainnya. Bagus sekali Ibu Mirna. Nah, bisa saya simpulkan ya Ibu Mirna, kalau Ibu Mirna itu memiliki suatu masalah dengan atau kendala dengan rekan guru senior, di mana rekan guru ini merasa agak ego karena lebih berpengalaman dan merasa lebih bisa, sehingga agak sulit untuk diajak berkomunikasi. Ya, namun Ibu Mirna sudah mengupayakan pendekatan, bersikap baik kepada rekan guru tersebut, bahkan berencana juga ke depannya untuk melakukan komunikasi dengan kepala sekolah sebagai mediator ya Ibu Mirna. Ya, benar itu sekali. Suatu hal yang sangat luar biasa sekali yang akan Ibu Mirna lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mirna setelah kita melakukan percakapan? Ya, perasaan saya senang lah ya Bu ya, dapat berbagi pengalaman, dapat menyampaikan apa yang saya rasakan pada saat ini saya, sehingga dapatlah menemukan jalan keluar dengan saya berbagi, dapat menemukan solusinya, apa langkah-langkah yang harus saya ambil untuk kedepannya. Alhamdulillah, berarti perasaan Bu Mirna sekarang sudah mulai tenang ya? Udah mulai plong Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga nanti rencana Ibu ke depannya semakin berhasil, dan saya tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bu Mirna tentang permasalahan terutama guru senior ini ya Bu Mirna. Iya Ibu Laila, terima kasih juga atas masukannya. Sama-sama Ibu Mirna.
karena ini Ibu Mirna punya kegiatan lain juga sepertinya ya. Jangan lupa berbagi cerita lagi Bu Mirna. Baik Laila, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Mirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Laila, alhamdulillah proses coachingnya sudah berlangsung baik tadi ya Ibu. Alhamdulillah Bu Os. Baik, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca supervisi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Os. Yang sudah saya lakukan yaitu saya menerapkan prinsip metode Tirta, di mana Tirta ini yang pertama saya menanyakan tujuan kepada si coach apa yang ingin dicapai. Coachnya menjawab itu solusi. Yang kedua adalah identifikasi, menggali permasalahan coach. Kemudian yang ketiga, rencana aksi nyata apa yang akan dilakukan oleh coach ke depan. Yang terakhir yaitu bentuk komitmen atau tanggung jawab coach di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, tadi setelah saya amati, menurut saya sebagai observer ya Ibu, proses coaching dengan rekan Ibu tadi atau coach tadi sudah berlangsung baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan Ibu juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach Ibu tadi sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya Ibu. Nah, baik sekali, dan prinsip coaching Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang kita pasca di para supervisi tadi sudah kita sampaikan. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Iya, terima kasih Bu Os. Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin lebih paham lagi mengenai proses alur Tirta ini, khususnya di pada bagian identifikasi, karena saya ingin mengetahui, menggali lebih tentang fakta yang ditemukan di lapangan oleh coach terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya akan menemukan mudah untuk coach menemukan solusi dalam permasalahannya tersebut. Baik sekali Ibu, dan saya juga setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi. Semoga dengan identifikasi yang lebih baik, Ibu juga dapat melakukan proses coaching lebih baik ya Ibu. Baiklah Ibu, semoga kedepannya bisa dilakukan dengan lebih baik, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali Ibu. Terima kasih Bu Os.